Kembali di Market Corner dan masih bersama Vicky Amardani, masih membahas soal investasi emas. Pemirsa, Mas Vicky, ini kalau kita melihat, menurut analisis Anda, ini selama 2016 ini, dan juga mungkin sampai 2017 mungkin ya, ini emas akan seperti apa? Oke, pandangan saya mungkin ya kalau 6 bulan kita tergantung data-data yang muncul, tapi mungkin dari pandangan 2 tahun ke depan saya melihat emas masih berpotensi naik banyak ya, karena kekhawatiran di pasar akan ada banyak panik. Dan kalau saya lihat yang pertama dari bank sentral, kepercayaan bank sentral dunia terhadap mata uang lagi menurun terus ya. Value uang itu lagi turun karena mereka lagi mencetak uang. Jepang lagi quantitative easing mencetak uang, Eropa mencetak uang, suku bunga di negara maju masih sangat rendah. Jadi akibat itu bank sentral lagi mengumpul emas, dan kalau kita lihat emas dari level tertinggi dari level $1.900 per troy ounce itu masih 30% di bawah. Jadi saya melihat emas itu berpotensi naik ke level 1.600 sampai $1.700 per troy ounce dalam 2 tahun ke depan. Oke, nah kalau kita melihat ini kan kemarin masyarakat sudah banyak yang menjual emasnya gitu ya. Ada yang mungkin perhiasan, ada yang batangan atau koin juga mereka jual. Apakah ini juga tetap sebetulnya masih memberikan daya tarik bagi mereka yang kemarin menjual untuk membeli setelah Lebaran ini? Bahwa mereka masih dapat gain juga nanti dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan lah dengan menurut saya masih akan dapat gain. Cuma kekhawatiran saya Pak, seperti kita membahas tadi, selisih jual belinya. Sekarang kita punya emas, kita sudah jual, kita beli lagi, itu selisih jual belinya yang harus merugikan, yang harus diperhatikan. Jadi kalau bisa sebisa jangan dijual dulu sekarang ya. Ada nggak sih sebetulnya semacam rule of thumb atau apapun lah gitu ya. Ini kalau kita punya emas, itu seberapa lama sebetulnya harus kita keep kalau kita memang betul-betul pengen dapat untung yang pertama mungkin dari harganya ya. Semua mau untung pasti, kalau enggak kan ini adalah daya sumber yang tidak bisa diperbarui, di hold dulu gitu. Tapi saran saya kalau kita beli emas batangan, emas fisik, itu view saya kita minimal pegang 2 tahun sampai 3 tahun gitu. 2 tahun sampai 3 tahun untuk dapat keuntungan yang benar-benar cocok. Karena ini investasi bukan trading. Investasi bukan trading ya. Kalau kita mau ambil benefit dari momentum emas pada saat ini, misalnya emas naik 1%, 2%, mau ambil keuntungan itu hanya bisa melalui bisnis berjangka. Karena di situ Pak, kalau kita beli emas, misalnya harga emas kan $1.300 per troy ounce, itu harga jual, harga belinya 1.300.50, hanya 50 sen per troy ounce. Kalau dibagi 1 troy ounce itu 31 gram. Kalau kita bagi lagi Pak, itu jatuhnya ya sekitar 180 perak per gram ya. Ya, jadi jauh banget dengan emas. Itu caranya kalau kita mau ambil benefit dari momentum sekarang. Tapi kalau misalnya investasi emas, karena itu namanya investasi Pak, itu lebih jangka 2-3 tahun ke depan. Jangka 2-3 tahun itu artinya jangka menengah panjang sebetulnya ya, bukan jangka pendek. Dan emas itu bukan untuk jangka pendek. Kalau kita beli emas fisik bukan untuk jangka pendek, itu melalui bisnis berjangka, melalui online trading. Tapi kalau beli batangan, kita mau beli 2-3 bulan naik jual beli, itu merugikan. Sama sekali bukan pilihan sebetulnya dan tidak disarankan sebetulnya. Tidak disarankan, betul. Nah saya kembali bahwa yang disarankan adalah investasi batangan dan koin. Dan perhiasan itu sama sekali bukan itu lebih untuk gengsi aja Pak. Tapi kalau misalnya dipikir sebagai investasi, itu justru merugikan. Walaupun kedepannya masih bisa untung, harga perhiasannya bisa naik, tapi kita banyak rugi di design fee-nya. Jadi sampai kita untung, harga emas mesti naik banyak sekali sampai kita untung. Barangkali juga mungkin dalam waktu 2-3 tahun itu untuk dijual kembali maka mungkin 2-3 tahun ke depan masih bisa untung di perhiasannya, tapi di batangannya akan jauh lebih besar untungnya gitu. Jadi akibat itu secara rasio artinya secara rasio dan secara investor cerdas lebih baik ke batangan atau koin. Nah, kalau kita bicara soal keuntungan tadi dalam 2-3 tahun, ada nggak perhitungan yang mungkin bisa membuat kita ini saatnya saya menjual emas? Artinya apakah memang karena buyback-nya itu sudah naik sekitar 20%, artinya ini memang sudah waktunya buat saya jual, atau saya masih bisa ini jangan-jangan sebetulnya masih bisa terus meningkat sampai 30%, 40% seperti itu, baru itu saatnya saya menjual, atau bagaimana? Sekarang tergantung ya Pak ya. Untuk saya kadang-kadang ada rule of thumb nih Pak. Kalau saya investasi emas batangan, kalau saya tidak untung sampai 20-30%, saya nggak akan pikir untuk jual pun. Itu yang pertama, rule of thumb. Kedua, walaupun dia sudah naik 20-30%, pendapat saya Pak, karena emas adalah daya sumber yang tidak bisa diperbarui, dan karena kekhawatiran di pasar itu sangat banyak Pak. Di Eropa krisis, Jepang deflasi, Amerika Serikat masih
volatile, kondisi Brexit, apa yang akan jadi ke dalam Uni Eropa, karena Inggris keluar, apakah nanti Spanyol juga keluar, negara-negara yang lain keluar, Pak. Kekhawatiran itu membuat saya panik, Pak. Dan kedua, sekarang belum ada inflasi di dunia, Pak. Tapi dengan semua Eropa, Jepang, banyak orang lagi mencetak uang, suplai uang akan bertambah, itu akan ada inflasi ke depan, Pak. 2-3 tahun ke depan, kita akan lihat inflasi yang besar yang akan support harga emas. Jadi, walaupun naik 20-30%, saya punya view itu emas tetap naik. Jadi di hold dulu gitu, Pak. Itu di hold saja, Di hold saja. Tapi kalau ada kebutuhan pun sudah naik 20-30% mau dijual, oke, karena itu mungkin ada keperluan lain ya, ada opportunity yang lain. Tapi kalau tidak, hold on to gold. Oke, artinya sebetulnya kondisi saat ini, kondisi secara global saat ini sebetulnya sangat mendukung untuk investasi emas. Betul. Itu ya intinya. Itu intinya, karena kekhawatiran di pasar, dan saya lihat 2-3 tahun ke depan akan ada banyak panik di pasar, banyak kekhawatiran, bank sentral pun lagi beli emas. Sekarang sebetulnya dari institusi, hedge fund, reksadana, banyak yang lagi kumpulin emas gitu. Jadi itu yang jadi pilihan salah satu. Dan dibandingkan dengan investasi yang lain, misalkan di pasar modal misalkan, emas saat ini memang jauh lebih menarik. Di pasar modal, Pak, view saya sekarang kita nggak bisa jadi investor, harus jadi trader, Pak. Karena di pasar modal pun sebuah aset itu kadang 2 minggu, 3 minggu naik, turun lagi ya, naik, turun lagi. Jadi akibat itu kita nggak bisa investor. Dulu mungkin sebelum krisis 2008, Pak, investor itu beli sebuah aset, simpan, beli Januari, simpan sampai Desember. Sekarang pasar tuh karena banyak berita berubah terus, risk on mode, orang minat kepada aset risiko, risk off mode, orang tidak minat kepada aset risiko. Karena banyak volatilitas, lebih cocoknya jadi sebagai trader gitu, Pak. Lebih cocoknya sebagai trader, bukan sebagai investor. Sebagai investor sekarang jadi lebih sulit, Pak. Ya. Boleh nggak kalau saya katakan bahwa setelah Lebaran ini sebetulnya waktu yang tepat juga sebetulnya, belum terlambat untuk membeli emas sebagai sebagai investasi. Belum. Jadi walaupun Pak 6 bulan ke depan mungkin saya lihat dia ranging saja, Pak. Tapi kalau Bapak kalau kita lihat 2-3 tahun ke depan, menurut saya ini akan ada opportunity. Akan ada satu panik yang besar menurut saya. Saya nggak tahu dari mana, Pak. Mungkin dari Cina, dari Eropa, kondisi Brexit ya. Jepang masih problem dengan Nikkei-nya sudah turun 20% tahun ini. Saya nggak tahu dari mana itu problem akan muncul, tapi itu akan dorong harga emas naik ke atas. Mas Vicky, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan segmen berikutnya.